Selamat pagi anak-anakku sekalian. Oke, senang sekali kita bisa bertemu lagi ya, bertatap muka dengan Bapak. Eh, Tentunya dalam pembelajaran matematika. Untuk mengawali pembelajaran pada hari pagi ini, marilah kita berdoa untuk menurut ke agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa mulai. Selesai. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang kaidah perkalian dan permutasi. Ada yang masih ingat tentang kaidah perkalian? Itu adalah banyaknya cara menyusun atau kemungkinan dari beberapa unsur yang tersedia. Ya. Oke, kalau permutasi masih ingat anak-anak? Apa itu permutasi? Adalah penyusunan kembali suatu unsur yang berbeda dari unsur semula ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran, saya akan menampilkan sebuah slide. Silahkan disimak ya. Oke, kita masuk ke kegiatan inti ya. Oke, pertama kita pada kali ini adalah permutasi dengan beberapa unsur yang sama dan permutasi. Indikator pencapaiannya yaitu adalah menentukan konsep dari permutasi dengan unsur yang sama. Terus kedua, menentukan konsep dasar permutasi siklis. Yang ketiga, menerapkan konsep permutasi unsur yang sama dalam menyelesaikan masalah konseptual. Yang keempat, itu menerapkan konsep permutasi siklis dalam masalah kontekstual. Dan indikator keterampilan adalah menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan permutasi dengan unsur yang sama dan permutasi siklis. Oke, tujuan pembelajaran kita adalah menemukan konsep dasar permutasi dengan unsur yang sama dan permutasi siklis. Terus menerapkan konsep permutasi dengan unsur yang sama dalam masalah kontekstual dengan tepat. Begitu juga dengan permutasi siklis. Kita diberikan permasalahan, yaitu permutasi dengan unsur yang sama, banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf B, A, T, A. Oke, mungkin di benak kalian ada pertanyaan, berapa susunan huruf yang bisa dibentuk, apa saja susunan huruf tersebut yang bisa dibentuk. Oke, seperti itu. Silahkan kumpulkan pertanyaan itu dan nanti selesaikan dalam LKPD. Nah, terus untuk permutasi siklis, kita diberikan permasalahan, jika Ana, Budi, dan Citra duduk berlingkar pada meja kemungkinan apa yang bisa terjadi? Jadi nanti kita disuruh menyusun, ada 3 orang yang duduk pada meja bundar, ada berapa kemungkinannya. Kirimkan LKPD pada grup WhatsApp kalian, dan silakan dikerjakan berdasarkan kelompok yang sudah kita bentuk tadi ya. Jadi silakan bekerja dalam kelompoknya. Untuk kelompok 1, Gmail-nya sudah saya kirimkan melalui WA, dan kelompok 2 begitu juga saya kirimkan alamat Gmail-nya pada WA tadi. Oke. Sekarang saya kirimkan LKPD dan kalian silahkan bergabung ke grupnya masing-masing. Oke, saya sudah mengirimkan LKPD pada grup WhatsApp kalian. Selanjutnya silahkan bergabung ke grup kalian masing-masing. Saya sudah share tadi alamat Gmail-nya. Silahkan bergabung ya. Dan nanti Bapak akan juga pantau di setiap grup kalian. Halo. Mic-nya dikasihkan aja nak ya, biar gampang kita berkomunikasinya. Oke, ini kelompok berapa? Ini kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Oke, Siti, ada yang ingin ditanyakan nggak? Nggak ada, bisa dimengerti ya? LKPD-nya udah selesai? Sudah. Oke, baik, karena sudah selesai, kita kembali ke diskusi inti ya. Nah, ada yang bisa presentasi? Oke, kelompok Niswadi dulu yang presentasi ya. Mungkin Emi bisa membantu?
untuk presentasi? Oke. Ya. Swadi, silakan presentasi. Kami memperoleh beberapa urutan kata dengan cara diagram. Dari urutannya yaitu BATA, kemudian BAAT, BTAA, dan seterusnya. Sehingga kami dengan cara diagram bisa menemukan urutan dari huruf BATA. Kemudian kami menulis jawaban juga dengan menggunakan Microsoft Excel. Kemudian kami pun menemukan susunan huruf yang sama. Jadi dari soal dan langkah yang telah kami lakukan, maka kami dapat memperoleh kesimpulan bahwa jika ada n unsur, kemudian ada unsur yang sama, maka banyak kemungkinan dari permutasi itu adalah P, N, dalam kurung K1, K2, K3, Kn, di mana K1, K2, K3 adalah unsur yang sama. Dalam bentuk faktorialnya N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial, dan seterusnya sampai Kn faktorial. Pada kegiatan 2, dari soal yang diberikan yaitu tentang 3 orang anak yang melingkar pada sebuah meja bundar, maka banyaknya kemungkinan yang mereka duduk, itu bisa kami ilustrasikan di gambar yang kami tulis ini. Ana, Budi, dan Citra. Kemudian Ana, Citra, dan Budi. Kemudian dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, ada 2 kemungkinan. Dapat kami simpulkan bahwa jika terdapat n unsur yang disusun secara melingkar, maka banyaknya susunan tersebut adalah permutasi n siklis, yaitu n-1 faktorial. Demikian Pak Komang dari hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin menanggapi dari presentasinya Ahmad Swadi? Atau cukup? Itu apa? Banyak susunan, bilangan-bilangan atau yang lainnya pada meja melingkar. Oke, kalau permutasi dengan unsur yang sama, ada huruf yang sama, Pak. Sama juga banyak cara atau banyak susunan pada huruf yang sama. Ya, gitu. Untuk selanjutnya, silakan kerjakan evaluasi yang saya kirim di Google Form, dan nanti setelah itu dikumpulkan. Ingat, waktunya nggak lama banyak, mungkin hanya sekitar 10 menit untuk mengerjakan itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, karena sudah selesai proses pembelajaran. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan menuju ke materi kombinasi. Silahkan dipelajari ya.